Ada di Fatih Nabi Ibrahim buat kita cerita itu. Yang saya maksud tadi surat 65 ayat 12. Surat 65 ayat 12 bilang kita jalan. Surat 65 ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Allah menciptakan 7 lapis langit dan seperti itu bumi, berarti bumi juga 7 lapis. Pada cerita kemarin penciptaan bumi, penciptaan jasad, ya, ada 7 fase penciptaan jasad. Sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfah, gitu ya, sampai 7 tingkatan. Di antaranya tingkatan keempat disebut mudghah. Pada langit juga terjadi 7 tingkatan seperti itu, ya. Tidak disebutkan nama-namanya apa, tapi ada 7 tingkatan. 7 tingkatan yang dimaksud adalah fase jiwa. Ini yang dimaksud. Fase jiwa. Jiwa itu yang paling dekat dengan tubuh, ya, bukan jiwa yang beralat tubuh. Ini perlu diluruskan dulu bahasanya semua ini, ya, supaya berdebat terus kini kalau kita tidak luruskan itu kata-kata, ya, yang beralat tubuh kita sebut rahasia, ya, yang mengantar itu rahasia ke dalam diri kita sebut ya ruh, ya, cahaya yang dihijab oleh cahaya. Kemudian cahaya ini mengalami penyempurnaan. Nah, ini yang disebut dengan jiwa. Kemudian sesudah mengalami penyempurnaan, kemudian disatukan dengan tubuh. Jadi yang paling dekat dengan tubuh ini disebut dengan jiwa. 7 langit yang dimaksud adalah alam jiwa, ya. Apa ini? Ini tubuh atau jasad. Ini jiwa. Yang kelihatan jiwa, tapi dalam jiwa terkandung unsur langit. Ya. Yang nampak itu bintang adalah jiwa. Bintang. Cukup bintang. Dalam bintang sudah ada bulan, dalam bulan sudah ada matahari. Saya tidak pernah begitu kejadiannya. Kalau dalam bintang, periksa bintang, dalam bintang itu ada bulan. Bertengkar ke lagi itu bertengkar. Ya, karena sering terjadi pertengkaran di warkop. Karena menurut analisa kenyataan pun tidak begini-begini, ya sudah laju. Daripada bertengkar terus, tidak ada manfaatnya. Sebentar begitu bertengkar langsung habis nyawa, ya. Tidak jadi dikerja itu barang. Ya, harusnya kalau kita dapatkan pengetahuan begitu, kerja nanti dikerjakan baru Allah perjalankan, baru bisa kita lihat sebenarnya seperti apa. Jangan diarung terus dicerita terus, makro itu begini, mikro itu begini, ini sama semua, ini tapi tidak pernah dikerja. Akhirnya, ya, mudah-mudahan ini pengetahuan ini ke depannya sampai 300 tahun ke depan, jangan hanya bertengkar-tengkar teori semua. Praktek. Harus ada prakteknya. Berjalanlah kamu di bumi itu, disuruh berjalan. Kalau disuruh berjalan pasti ada teknik untuk berjalan. Jangan dikumpulin pengetahuan, ditulis dalam buku, dihafal, cari orang-orang baru debat, tidak ada manfaat. Kerja mungkin dulu, ya. Kalau orang lain yang belum paham, ya mudah-mudahan ya kita bisa menjelaskan ini ke orang, tapi kita belum tahu seperti apa ini perjalanannya. Pada akhirnya begitu berdebat tiba-tiba keluar ilmu pamungkasnya dia, langsung down, ini tidak bisa melanjutkan. Oh, ternyata dikalah. Masih ada ilmu yang lebih bagus. Kerja dulu. Ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat berat kabura maqtan indallah, sangat berat kebenciannya Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. An taqulu ma la taf'alun. Dia mengatakan sesuatu yang dia tidak kerja, dia hanya menyambung cerita. Sambung cerita. Padahal ini persoalan rahasia, tidak bisa ini barang dicerita. Jadi kapan menyambung cerita saja tidak mencapai itu rahasia. Kalau tidak mencapai rahasia, apa kita mau cerita? Kita mau kasih kiasan ke orang, pasti dia kenai. Ya.
Itulah dari zamannya Nabi sampai sekarang orang rata-rata menyambung cerita, sambung, akhirnya terlalu jauh makna dari yang kebenaran sebenarnya terlalu jauh nih. Semua orang menyambung cerita. Menurut dia baru kita ya. Kenapa tidak bilang menurut saya ya? Tidak berani karena tidak kerja. Ulang tadi surat 65 ayat 12, ulang baca. Allah lah yang menciptakan 7 langit, Ya. seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi 7 langit yang dimaksud ini 7 langit ini yang saya maksud ini. Barang ini keluar dari jasad ini. Barang ini keluar dari jasad ini dianggap gaibnya jasad. Dalam jasadnya ada sesuatu yang gaib. Yang sebelum langit dikiaskan dengan penciptaan 7 langit. Kita lengkapi ini surat 67 ayat 3 dan 4. Surat 67 ayat 3 dan 4. Ini akan kita lanjutkan pada pembahasan kematian setelah ini, setelah makro-mikro. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Lanjut. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan dia dalam keadaan. Sampai dia suruh 3 kali perhatikan itu, 3 kali perhatikan ini, perhatikan pencipta lagi ini akan nampak dalam pandangan mata kita, dalam pandangan mata. Kemudian perintah untuk melihat itu perintahnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu artinya pemimpin yang memberi petunjuk. Imam Mahdi pemimpin yang memberi petunjuk itu dari Al-Quran. Jadi kekuatan Imam Mahdi adalah kekuatan kita memahami Al-Quran. Jadi ketika dia perhatikan sesungguhnya itu apa ini? Tidak ada yang tidak seimbang atau dia sempurna tanpa cacat. Nanti akan kembali kepada dirimu dan kamu kelihatan menjadi payah. Kamu langsung tahu, langsung haji. Ini yang jadi. Ya, orang mengatakan apakah semua yang kita perhatikan itu sempurna tanpa cacat? Maka saya katakan orang-orang yang kekuatan Imam Mahdinya lemah, ya, begitu melihat ini, mau catat mau tidak langsung bilang ini nih. Kenapa Imam Mahdi lemah? Dia tidak lawan dulu. Bukan. Kalau pura ini kan bilang perhatikan dari pada peristiwa yang saya alami, bukan sesudah saya perhatikan saya juga masih ragu, betulkah dia ini? Bukan, tetapi ya. Pada akhirnya saya tanya, harusnya pertanyaan, siapa kamu? Kan? Harusnya pertanyaan begini. Habis. Siapa kamu? Kalau ada dilihat ya, artinya kekuatan Imam Mahdi ada. Lihat, ada yang cacat, sudah tidak ada yang cacat, sempurna nih, tapi masih ragu. Betulkah dia ini, betulkah? Akhirnya terjadi, ya mau bertanya ke dia, pertanyaan itu keluar dari dia ke saya. Ya, kejadiannya adalah pada saat sakaratul maut.